Selamat pagi, jumpa kembali bersama saya dalam program Tuhan Menyapa. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ada seorang kritikus seni yang sudah lanjut usianya, dan karena dia dengan pengalaman yang banyak, dia banyak sekali membaca buku referensi-referensi seni sampai kesehatan matanya terganggu. Pada suatu hari dia pergi ke pameran seni di galeri yang sangat besar, tapi dia lupa ketinggalan kacamatanya. Dia melihat banyak-banyak lukisan, dan karena dia lupa bawa kacamata, jadi dia lihat dengan jarak yang dekat, dari jarak yang dekat. Semua lukisan itu mendapat kritikan, yang ini kurang bagus lah, kurang proporsional lah, semua kena kritik sama dia lukisan yang dia lihat. Sampai satu kali dia melihat sebuah figura yang besar. Setelah dia amat-amati, dia berkata seperti ini, bagaimana mungkin galeri seni sebesar dan terkenal ini memamerkan karya yang buruk begini. Dia protes, dan dia memanggil orang yang bekerja di galeri seni itu, dan dia protes di sana. Sampai istrinya berlari ke arah dia dan berkata, sabar sayang, yang kamu lihat itu adalah cermin. Jadi karena dia lupa bawa kacamatanya, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas bahwa yang dilihat tuh, oh ternyata wajahnya sendiri. Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 1 katakan seperti ini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Dan di ayat 5-nya dikatakan seperti ini, keluarkanlah balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Menariknya, selumbar dalam firman Tuhan, dalam bahasa Yunaninya itu adalah artinya tuh serpihan kayu. Waktu orang menggergaji kan biasa ada serpihan kayu. Nah itu tuh selumbar. Dan balok dalam bahasa Yunaninya dikatakan itu balok untuk penyangga atap. Terkadang dalam kehidupan kita saudara, kita bisa point out dan melihat kesalahan atau kekurangan orang dengan detail, sementara kita tidak menyadari kekurangan diri kita sendiri. Yang dimaksud penghakiman dalam Matius 7 ayat 1-5 ini dalam konteks teguran Tuhan kepada orang-orang Farisi, karena mereka dengan mudahnya menghakimi kesalahan orang lain, sementara mereka mengabaikan kesalahan diri mereka sendiri. Jadi penghakiman ini dalam konteks yang berbeda ya saudara. Bukan berarti kita tidak boleh menyatakan kesalahan kalau seseorang berbuat salah, atau kita jadi tidak bisa membedakan mana lagi yang benar dan mana lagi yang salah. Dalam kehidupan, terkadang dalam kehidupan ini tanpa kita sadari, kita menghakimi orang lain, sementara kita pun belum tentu lebih baik dari orang yang kita hakimi. Terkadang dalam kehidupan ini bisa loh, dalam kehidupan sehari-hari kita nih berburuk sangka dengan orang lain. Kita sering dengar pepatah ini kan saudara, don't judge the book by its cover. Pepatah ini mengajarkan kita untuk tidak berburu-buru berburuk sangka, untuk tidak berburu-buru menghakimi orang lain dengan apa yang kita lihat. Karena setiap orang memiliki kisah kehidupan yang berbeda, setiap orang memiliki kekurangan, dan semua orang tidak ada yang semua sempurna. Hari ini mari kita belajar sama-sama untuk tidak menempatkan diri kita di atas orang lain. Kita belajar untuk tidak merasa diri kita itu lebih daripada orang lain. Kita belajar untuk merendahkan diri dan mengasihi antara satu dengan lainnya. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.